Tapi sebelum kita ngomongin tema berikut ini ada Yeah. komentar dari Banyak nih. dari Oke Zoners dulu yang bilang bahwa dari Salsi Pandera, menurut Bang Refli kira-kira ada berapa banyak pasal atau delik yang nggak relevan yang dipaksakan untuk perkara ijazah Jokowi ini? Semuanya. Termasuk fitnah, pencemaran nama baik. Fitnah, pencemaran nama baik, kemudian edit dokumen, kemudian manipulasi dokumen, itu 4 hal ya. Sebenarnya 4 hal saja yang dipermasalahkan. 1, fitnah, 2, pencemaran nama baik, 3, manipulasi dokumen, edit dokumen, 4, manipulasi dokumen. Ini ancaman hukumannya 3 tahun penjara, ini 9 bulan, ini 12 tahun penjara, ya, ini 8 tahun. Jadi dia cari yang gedenya dulu di depan. Tapi memang pertama kali adalah pasal fitnah yang dikemukakan, pasal 434 ya. 434, 43 KUHP ya, 434, kemudian 433, kemudian pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35. Nah, saya dari awal sejak gelar perkara khusus tanggal 15 Desember mengatakan tidak ada yang bisa dikenakan kepada Mas Roy. Saya bilang Mas Roy pada waktu itu RRT kan? Iya. Karena kita balai RRT. Nah, sekarang saya bilang tidak bisa dikenakan kepada Mas Roy. Kenapa? Pencemaran nama baik itu tidak berlaku kalau untuk kepentingan public interest. Ijazah Jokowi apakah public interest apa enggak? Public interest. Ini kan bukan ijazah bapak rumah tangga ya, atau bapaknya Kaisang, tapi ini ijazah yang pernah digunakan dalam pemilihan presiden wakil presiden dan sebelumnya gubernur wali kota ya. Lalu fitnah itu apakah sudah terbukti ijazah ini asli atau palsu? Iya, harus dibuktikan dulu ya. Harus dibuktikan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sayangnya Mas Roy ini bukan arena untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Ini arena persidangan untuk mendakwa Mas Roy karena dianggap sudah memfitnah. Nah, harusnya sebelum mendakwa dengan pasal fitnah itu eksistensi ijazah itu dijelaskan terlebih dulu. Itu. Apalagi pasal 32 35 tidak relevan. Itu kejahatan ekonomi sesungguhnya. Misalnya kita orang punya PIN. Ya kan? Untuk transaksi perbankan kita rusak PIN itu sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi punya akses. Ya kan? Dan akses itu beralih ke kita dan kita rusak. Misalnya begitu. Itu kejahatan pasal 32 wajar kalau 8 tahun. 35 ini ada dokumen tagihan katakanlah, tapi ini palsu. Kita edit sedemikian rupa, ya, kita ganti angkanya dan kemudian kita buat sedemikian rupa seolah-olah itu otentik. Nah itu kejahatan ekonomi biasanya mencari keuntungan ekonomi enggak komentar begini. Cuma mengidentifikasi. Ngawur bin ngawur kalau pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 dipakai. Nah daripada nanti jaksa nggak enak hati, ya kan? Kita nggak mau nyerang jaksa, ya sudahlah kita penyidik aja yang kita challenge di pra-peradilan. Biar rakyat Indonesia paham, karena kita kan dalam perjuangan ini juga rakyat Indonesia harus paham. Kalau dia paham, dia akan mengikuti. Oh ini masalahnya. Kalau ditolak, ini brengsek nih. Ya, kira-kira dia tahu brengsek apa enggaknya, begitu. Oke, apalagi? Terus ini dari Kakak Perdana nih. Ya. Bang Refli dari dulu selalu mencari spektrum paling jauh dari pemerintahan. Spektrum. Selalu mencari tempat di mana dia bisa dalam tanda kutip jauh dari pemerintahan. Oposisi lah. Itu bener nggak atau itu bawaan orok? Sudah karakter selalu. Ya, jadi kritik. Bukan berarti saya tidak pernah di pemerintahan ya. Saya pernah jadi staf khususnya Pratikno di awal-awal masa pemerintahan. Ya kan? Di awal-awal masa pemerintahan Jokowi. Tapi hanya bertahan 4 bulan. Karena saya menganggap chemistry-nya nggak ada. Mencari chemistry. Jadi chemistry-nya nggak ada. Dan ternyata orang seperti saya memang agak sulit kalau memuji-muji itu. Maunya kritis kan. Nah, ketika memuji-muji pemerintahan agak berat. Karena once you are part of the government, maka Anda kan nggak bisa ngomong apa adanya kan biasanya. Nah sekarang, sekarang apa bisa ngomong apa adanya? Nggak bisa juga sebenarnya, karena ada ancaman kriminalisasi kan. Iya kan? Sekarang ini menurut saya Jokowi sudah berhasil mendidik rakyat Indonesia untuk menjadi pelapor.
Oh. Ya kan? Coba bayangkan, kita mengkritik pemerintahan, ada yang lapor. Ada ancamannya, ya betul. Ya kan? Berarti ini implikasinya tidak hanya melapor, panjang. tapi dihukum. Ya ada Sagana Nenggolan dulu, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Ngomong apa coba? Ngomong tentang apa waktu itu Omnibus Law. Diancam, dipenjarakan. Nah, itu tragedi demokrasi kita. Ya, jadi menjadi orang pemerintahan tidak bebas ngomong, tapi menjadi oposisi nggak bebas juga ngomong. Sama. Karena ada kriminalisasi. Tapi ya sudahlah, karena bawaan orok ya kita berdiri di luar pemerintahan aja sebagai sebuah standing. Jiwanya di situ. Ya. Soul standing ya kan. Oh, soul standing. Enggak ini Bang, enggak takut risiko Gitu. ntar jadi kayak Roy Suryo juga dilaporin. Kalau dilaporin saya sudah berapa kali dilaporin. Itu. Udah kebal kayaknya. Kebal sih tidak, tetap aja takut kita dilaporin. tetap. Emang enak yang jadi masuk penjara kan nggak enak kan? Cuma karena kita orang hukum, tentu kita harus tahu pasal-pasalnya. menjaga agar jangan sampai kita mudah sekali dikriminalisasi, ditundukkan orang, karena kita tidak tahu kan. Nah, karena itu ketika kita ngomong tentang sesuatu ya kita jaga. Karena gini, kalau Anda misalnya berada di luar pemerintahan, ya, maka Anda harus betul-betul menjaga omongan Anda. Kenapa? Karena Anda tidak berteman dengan penguasa. Kalau berteman dengan penguasa tuh enak nyikat orang. Ada backingan. Ya dia pikir polisi teman kita ya kan? Ya kan? Penegak hukum teman kita ya kan? Nah, tapi kalau kita berkritis dengan kekuasaan, bisa jadi kita berhadapan. Padahal penguasa itu punya instrumen koersif, polisi, jaksa, KPK dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita korupsi nggak ada masalah, ya kita nggak takut sama KPK. Oke, lewat KPK. Kita nggak korupsi, kita nggak takut sama jaksa. Tapi sama polisi, apa aja bisa diolah. Ya kan? Kita salah ngomong aja, bayangkan. Saya ikut di Rakyat Bersuara misalnya. Jangan lupa loh, Dr. Tifa dan Mas Roy itu gara-gara Rakyat Bersuara juga itu. Dia dijadikan tersangka. Ada beberapa, ada 2 tuh Rakyat Bersuara yang dijadikan bahan. Padahal untuk Dr. Tifa dari 28 link itu hanya 5. Dan dari 5 tuh Rakyat Bersuaranya 2. iNews-nya 2. Tapi emang bisa Bang itu dijadikan? Ya itu menjadi masalah. Produk jurnalistik kok dijadikan itu, bahan. iya. Menurut Abang gimana? Ya nggak bisa. Nanti kita juga jadi Iya, nggak bisa. Takut juga. Kita jadi Jangan ya. Nggak bisa. Kenapa nggak saya bilang nggak bisa? Meja konfirmasi. Gini, kan dalam prinsip jurnalistik itu sudah ada yang namanya hak jawab. Nah, kalau dia tidak puas dan hak jawab ke Dewan Pers. Hak jawab itu sudah terjadi sebenarnya. Karena yang diundang kan 2 pihak. Iya, betul. Ketika misalnya Mas Roy ngomong itu udah dibantah sama Gogon, sama Andi Azwan, sama siapapun yang walaupun kita menganggap tidak ada legal standingnya, ya kan? Sampai lepas ini. Iya, Masih bisa? Masih bisa. Tinggal bisa. cepet lagi. Tinggal dijepit ya. Cepet lagi. Jadi walaupun kita menganggap tidak ada legal standingnya, tetapi kan dia pretend mewakili Pak Jokowi dan publik atau media itu mengatakan dia mewakili Pak Jokowi. Jadi sebenarnya sudah ada hak jawab pada waktu itu. Kalaupun tidak puas, bisa lagi menggunakan hak jawab resmi dari Pak Jokowi. Kalaupun tidak puas, gunakan Dewan Pers untuk klarifikasi. Game is over. Akan terjadi mungkin rekonsiliasi kan. Tapi ini enggak. Dicari kira-kira mana ini pernyataan Roy Suryo yang bisa dijadikan dipidanakan. Kenalah di Rakyat Bersuara. Saya pun pernah diadukan juga oleh seseorang karena ngomong di Rakyat Bersuara. Begitu kita ngomong, saya tidak percaya dokumen 15 Desember itu dokumen yang baru, yang 40 tahun yang lalu itu kelihatannya baru dimunculkan. Langsung dia ngambil kesimpulan orang itu ya, yang bergosip nggak karu-karuan itu, dia bilang, berarti Bang Refli mengatakan polisi yang merekayasa. Padahal saya nggak bilang polisi. Disimpulkan. Saya bilang bisa jadi itu baru dimunculkan belakangan. Karena kalau dia sudah ada eksis sejak sebelumnya, misalnya let's say ketika ribut tahun 2022, sudah dimunculkan, nyoh, ini saya, ya kan? Ini dokumen saya. Kan ini enggak. Baru dimunculkan 2025 setelah orang satu kampung ini ribut semua. Satu kampung dong. Iya. Tapi ini Bang,
Ada yang menarik nih dari kemenangan. Sambil minum ya. Siap. Oke. Ada yang menarik nih dari kemenangannya Mas Roy Suryo di pra-peradilan. Iya. Pradi Bersatu juga meresponnya dengan agak mengejutkan. Mereka bilangnya bahwa ikut memuji keputusan itu karena itu adalah bukti Pak Jokowi nggak cawe-cawe katanya. Oh, itu dijadikan. Kan sama, itu kan sama aja ketika dia kalau kita kalah ya dia akan bilang itu kan sudah kami katakan. Iya kan, mereka tuh salah. Penangkapan dan penahanan itu memang benar buktinya, ya kan? Ya terserah dia deh. Jadi itu template doang nih kayaknya. Iya, template. Intinya tanggapan. adalah dia melakukan negative explanation. Ya. Jadi kalau kita mengatakan A, dia akan mengatakan B. Kita B, dia A, ya kan? Begitu. Terus kan yang menarik juga dari beberapa kali kuasa hukum Pak Jokowi juga menyatakan bahwa Jokowi siap hadir nih di persidangan. Nah, itu Bang. Siap hadir. Kemarin nggak hadir. Ya, sebagai kuasa hukum. Pasti punya kesempatan buat nyecer pertanyaan ke Pak Jokowi kan. Dari Mas Relvi sendiri mau nanya apa nih? Kalau ada Pak Ya saya Jokowi. mau nanya fotonya doang. Wow, kalau kemarin Mas Rustam mau nanya kumis ya? Kumis. Ya foto kan ada kumis, ada ininya kalau kan. Pak Saya Refli? mau tanya. Ini Pak Jokowi rambut Anda kok tebal belah tengah ini sejak kapan ini ya kan? Lalu sekarang kok tipis belah pinggir itu sejak kapan ya kan? Tanya. Kemudian kita tanya lagi nih, ini kumis, ini kapan dicukurnya itu kok? Sekarang nggak Udah nggak kumisan ada lagi. Biasanya orang cowok kalau kumisnya bagus seperti itu dipertahankan sampai tua kan? Karena lambang ya. Bayangkan kalau Eros Jarod nggak ada kumis kan? Iya, ciri Dulu khas. kan ciri khasnya kan dulu PNBK dibilang diolok-olok orang Partai Nasionalis Bung Kumis katanya kan. Ya kan? Gitu. Nah, padahal waktu itu Partai Nasionalis Banteng atau Benteng Kemerdekaan kan. Oh, PNBK. PNBK. Nah, Oh, jadi plesetin ya? ya, jadi yang namanya kumis itu kan mahkota. Saya cukur kumis saya karena kumis saya tipis, jelek kan. Nah, kalau bagus saya pelihara kan, ibaratnya begitu. Dan kalaupun kumisnya Lu tipis, juga tipis ya? ketika dicukur Ada tuh. ada bekasnya ya. Ya, nah, kemudian saya juga akan tanya tadi kumis, kacamata. Nah, kapan kacamatanya dilepas? Ya. Kalau Pak Refli dari muda pakai kacamata? Enggak, saya pakai kacamata kira-kira 2015. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini Baru 10 karena tahun. sebenarnya bukan minus tapi lebih pada plus saja. Sudah umur. Ada umur. Daripada kita bolak-balik pakai handphone nggak jelas kan. Tapi ya kadang-kadang mata juga perlu juga untuk melindungi cahaya gini Ya, kan. betul. Nah, ini kan kadang-kadang terang banget ini. cahayanya gila-gilaan tuh. Dan saya melakukan ini 5-6 tahun sudah. Kan saya juga ada YouTube kan. Iya. Iya, gitu. Nah, jadi Kacamata, itu kumis. kacamata, kumis, rambut. Rambut. Nah, gigi. Gigi Nah, kenapa tuh gigi? Emang kelihatan? Gigi agak beda Oh, gitu. Saya nggak sampai giginya. Susunan gigi yang gambar itu kan ada gambar kelihatan lain kan? kumis. Heeh. Ya, Oh, agak ada beda. gambar lain yang kelihatan ya, gigi. Itu aja, baru itu dong. Saya mengatakan yang namanya ijazah itu kalau dia asli, maka harus 100% precise ya. Harus 100% benar, korek. Nah, tapi kalau ada satu saja komponen tidak benar, itu berarti nggak asli dia. Contoh, Anda mau ribut emboss lah, watermark lah, ada semua. Tapi fotonya bukan foto Jokowi, gimana kita mengatakan itu ijazah Jokowi? Iya sih. Foto. Sekarang pertanyaannya adalah, mudah tidak membedakan foto Jokowi dan tidak foto Jokowi? Ya mudah lah, ya kan? Kalau foto yang itu rambutnya gondrong, tebal belah tengah. Jokowi tipis belah pinggir. Itu berkacamata, Jokowi tidak kacamata. Itu berkumis, Jokowi tidak berkumis. Itu giginya rata, Jokowi tidak, ya kan? Hidungnya itu mancung, Jokowi agak melebar sedikit. Jadi menurut saya ya banyak perbedaan. Belum lagi kalau pakai ilmu dokter Tifa, matematika Bayesian, istilah dia. Iya, matematika Bayesian. Dia menemukan 92,37% itu ketidaksamaannya. Jadi misalnya ya, yang tidak bisa berubah dari orang itu jarak antara mata. Oh, alis. Ya, jarak antar mata. jarak antar mata. Mata sini sama mata sini kan nggak bisa berubah. Iya. Ya kan ada orang matanya mungkin agak jauh dari terdekat. Nah itu kan jarak antar mata nggak bisa berubah. Macam-macam lah. Ya, yang Ya orang morfologi ya. Kecuali Misalnya, oplas.
Oplas pun iya sih, jarak paling antar hidung, ya. Iya paling hidung. Tapi jarak antar mata nggak akan Kita tetap berubah. nggak bisa dioplas Iya. ya, benar sih. Tulang rahang misalnya, itu nggak bisa dioplas. Bagaimana kita ngoplas tulang rahang? Kepo. Digergaji. Dia gergaji kayak kepo. Kalau kita gemukin ininya itu nggak masalah. Bisa. Tapi tulang rahangnya kan nggak bisa gitu loh. Kalau misalkan kita ingin Lalu bentuk apa? Bahkan bentuk rambut misalnya, rambut itu kan ada pattern rambut itu Iya. kan. Kalau ikal, Iya. ikal terus. Iya, patternnya ada jelas gitu. Kecuali smoothing, tapi ntar numbuhnya ikal lagi. Iya, gitu. Ada pattern. Kalau misalkan rambut kita- tebal sama rambut tipis itu juga patternnya ada. ingat lagi waktu itu Topi Merah ke sini ya, dia juga melakukan analisis merah. pixelize. Red hot. Iya. Hat. Pixelize katanya foto Pak Jokowi dengan ijazahnya itu Iya. paling tinggi itu cuma kecocokannya cuma 53% paling tinggi. Ya, gitu. padahal untuk itu harus di atas 60%. Harus 80 malah Iya. katanya kalau di Oke. gitu kan. Tapi ini nggak pernah sampai 53. Iya. Oke, balik nih Bang soal persidangan. Mas Refli juga kan selalu bilang bahwa sidang nanti itu soal pencemaran nama baik dan fitnah itu cuma geser gawang, berulang kali bilang begitu. Iya. Geser gawang. Dengan adanya kepastian, seenggaknya kepastian dari kuasa hukumnya lah. Pak Jokowi hadir, apakah masih geser gawang itu masih relevan menurut Mas? Iya masih. Jadi kadang-kadang rakyat Indonesia kan menuntut kita, wah kita buktikan ijazah Jokowi dan lain sebagainya. Kalau Jokowi cerdas dia akan bilang, loh yang Anda teliti kan dokumennya Dian Sandi, ya sudah. Bukan ijazahnya dia. Kalau gitu saya nggak mau, berarti saya salah alamat juga. Tapi dia harus mengakui dia salah alamat kan. Orang yang diteliti ijazah Dian Sandi ya dia yang marah kan begitu. Tapi kalau dia memang ingin menghukum Roy Suryo, dia akan cari cara memutar apapun yang dilakukan. Ya maka kalau begitu kan kondisinya kita berarti sama-sama mau mengajak sebuah pada pembuktian yang memang substantif. Nah, kalau pembuktian substantif ya kita senang. Cuman saya membayangkan mekanismenya seperti apa. Kan dalam pasal fitnah itu yang disuruh membuktikan itu orang yang dianggap memfitnah. Nah, Mas Roy cukup membuktikan bahwa dokumen Dian Sandi itu memang palsu. 99,9% itu bukan Jokowi kan begitu. Misalnya melalui fotonya. Atau dia melalui teknologi ELA dia kan, error level analysis misalnya. Nah, selesai kewajiban dia. Tapi kan kata Pak Jokowi, ini bukan dokumen saya, it's up to hakim. Bagaimana hakim mau menilainya kan? Yang penting tugas Mas Roy adalah melakukan pembuktian bahwa apa yang dikatakan bukan fitnah. Subjek itu dokumen Dian Sandi. Sama Dr. Tifa juga begitu. Subjek itu dokumen yang diupload Dian Sandi. Semuanya ke Dian Sandi. Itu yang menjadi patokannya. Kenapa bukan dokumen yang diserahkan ke KPU? Belum muncul. Belum ada kan waktu itu. Belum muncul kan ketika Pak Jokowi mengajukan melaporkan ini tanggal 30 April 2025, dokumen-dokumen Jokowi yang oleh Bono Tua dituntut itu belum muncul. Iya. Nah, kalau sudah muncul harusnya dokumen itu yang diteliti begitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.